Halo guys, selamat siang, kembali lagi dengan Info Traktor. Hari ini kita mau ngecek bulldozer mini guys, Caterpillar D3B guys. Katanya di sana ada mau dijual, jadi mau kita ambil, mau untuk kita restorasi. Karena bahan di gudang juga udah kosong, nggak ada bahan yang mau direstorasi. Kita juga udah lama nggak bikin video restorasi. Jadi ini sekarang kita menuju ke lokasinya. Jadi jaraknya sekitar 1,5 jam dari kita sekarang. Dari lokasi kita sekarang di Sunggal, Pinang Baris, Medan guys ya. Jadi kurang lebih 1,5 jam. Jadi ikuti terus perjalanan kita, sekalian cuci-cuci mata guys, jalan sore-sore. Oke guys, lanjut videonya. Untuk kalian jangan lupa subscribe-nya. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, terima kasih dan selamat menyaksikan. Di ini lokasi gudang kita guys, di tengah kebun-kebun jagung, ada kebun coklat. Ada apa? Aspal. Jalannya ditutup guys ya. Di depan ada orang aspal, ada pekerjaan aspal jalan mungkin. Dan ini PTR guys, ada PTR nya. PTR ini tugasnya untuk mengangkut air guys, sekalian mendinginkan aspal, jadi bisa langsung dilewati ketika selesai di aspal. Jadi ini tandem untuk memadatkan aspal gunanya. Ini aspalnya udah, ini penambalan aspal guys ya, bukan pengaspalan, jadi penambalan jalan. Dan ini finishernya untuk mencetak aspalnya, untuk membentuk jalan. Ini penambalan jalan, jadi jalannya ini dikupas baru di aspal kemudian. Berarti dikupas menggunakan curb milling guys ya namanya. Dan ini sprayer. Fungsi sprayer untuk menyiram partikel-partikel bekas kupasan aspal guys ya, dan untuk menyiram aspal cair sebelum dikasih aspal padat. Jadi ini sedikit macet guys, karena ada proyek jalan ini. Ini jalannya udah dikupas, kita di atas jalan yang dikupas guys ya. Ini harusnya jalan dua arah, tapi kita tadi diarahkan ke satu arah. Dan ini kembali diarahkan ke satu arah di depan. Mungkin ada pengupasan jalan guys ya. Ya, pengupasan jalan menggunakan curb milling. Ini dia namanya curb milling guys. Jadi fungsinya untuk mengupas aspal yang pecah-pecah untuk ditambal kembali biar bagus. Jadi semoga jalannya bagus semua guys, nggak lubang-lubang lagi, karena saya tiap hari lewatnya di sini bisa kebut-kebutan guys. Jadi ini kita isi bensin dulu guys, karena kita mau melewati ladang-ladang. Nggak ada pom bensin di dalam sana, jadi ini bisa kita isi dulu, takutnya nanti pulang malam. Jadi ini kita mulai dekat lokasinya guys. Jadi kita lokasi ini atas arahan dari Sherlock GPS guys ya. Semoga nggak nyasar, karena jalannya kecil banget dan jarang rumah di sini guys ya. Ini tanah-tanah garapan perkebunan guys. Jadi dimanfaatkan masyarakat untuk berladang berkebun, daripada kosong mungkin ya. Ini kanan kiri perkebunan, ada beberapa rumah di sini, cuman masih sepi guys ya, belum terlalu banyak penduduknya.
karena ini lahan garapan bekas perkebunan PTP ya, bekas perkebunan sawit. Dan semoga GPS-nya nggak menjebak guys ya, karena GPS kadang ngawur. Ini udah sore, mungkin ini dia gudangnya guys. Oh ya, ini gudangnya, dan itu bulldosernya yang mau kita ambil rencananya. Nanti kita cek dulu gimana kondisinya guys ya. Caterpillar D3B, jadi memiliki tapak SOM. Oke guys, kita cek dulu unitnya gimana. Guys, kita udah sampai. Ini dosernya guys. Kelihatannya parah ya guys ya undercarriage-nya. Ini tapaknya udah keropos-keropos. Jadi ini jenis tapak SOM guys. Jadi untuk di rawa sebenarnya ini udah keropos, nggak bisa dipakai lagi guys. Biayanya banyak di sini. Jadi harga per keping tapak ini sekitar 500 ribuan guys ya kalau nggak salah. Jadi semuanya nggak bisa dipakai. Untuk ditambal pun nggak bisa. Ini rantainya juga linknya nggak bisa dipakai. Jadi biayanya cukup mahal untuk dibangun. Menang bodinya aja guys, udah dicat. Kalau undercarriage-nya nggak bisa terselamatkan lagi, udah keropos-keropos. Jadi semua keropos, jadi semua harus diganti baru. Tapi kalau tadi hanya sebagian bisa kita sisip sih sebenarnya, tapi ini semua keropos guys. Jadi unit ini mau dijual 120 juta guys. Jadi kalau kita melihat tapaknya kita sekitar habis banyak juga guys ya. Emang nggak bisa dipakai, kalian lihat sendiri udah berlubang-lubang. Ditempel juga nggak bisa. Jadi ya mau gimana lagi, mungkin kita harus cari unit lain guys. Dan pisaunya juga udah ditempel-tempel guys. Jadi untuk estimasi biaya perbaikan nih sekitar 70 atau 50 sampai 70-an gitu guys. Dan kita jual hanya 200, jadi harganya nggak dapet. Sebenarnya unitnya masih bagus, masih original. Cuman karena undercarriage-nya rusak, jadi kita nggak bisa ambil guys. Jadi oke guys, itu tadi kita cek unitnya dan mungkin nggak jadi kita ambil. Kita cari unit yang lain. Jadi kita pulang. Oke guys, untuk kalian terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan sampai ketemu video selanjutnya. Ini kita jalan pulang guys. Jalan pulangnya semoga kita nggak nyasar juga, karena udah nggak ada GPS-nya lagi. Jalannya banyak tikung-tikungan, banyak persimpangan.